Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello learners, welcome back in Miss Official, and it's my 19th video, and it's about simple future tense. Ya, I think this is the third tenses. Ya, ini saya rasa tenses yang ketiga ya. Dalam bahasa Inggris yang harus kamu ketahui itu simple future tense. Okay, but before you watch this video, don't forget to subscribe, like, and comment. Okay, now simple future tense adalah tenses yang membahas suatu kegiatan ataupun kejadian yang terjadi di masa yang akan datang. Karena future artinya adalah masa yang akan datang ya, waktu yang akan datang, masa yang akan datang. Nah, biasanya simple future tense ini keterangan waktunya itu untuk menyatakan masa yang akan datang seperti tomorrow ya, tomorrow besok, next bisa next Friday, next Monday, next month, next week. Itu juga verb of time simple future tense. And then I think that's it ya. Cuman itu yang mengenai keterangan waktu untuk simple future tense. Oke. Nah, ini simple future tense part 1, dimana part 1 pastinya tahu itu mengenai verbal ya. Setiap tense itu ada dia verbal dan non verbal. Jadi hari ini kita bahas satu-satu ya. Untuk video ini yang ke-19 itu untuk yang part 1 ya, simple future yang part 1 yaitu mengenai verbal. Verbal berarti kata kerja yang butuh tindakan ya. Pasti itu sudah jelas kamu ketahui dari video sebelumnya. Nah, di sini saya juga bagikan dua rumus ya. Di mana ada subjek I, we, itu rumusnya sama dan berbeda dengan yang lainnya. Subjek seperti you, they, he, she, it. Nah, itu sama ya penggunaan rumusnya. Oke, kita bahas sama-sama. Jika subjeknya I and we, saya dan kami ataupun kita, maka rumusnya yang pertama ada kalimat positif, pasti ada yang pertama subjek ya, subjeknya kedua orang ini, I dan we, plus shall. Jadi remember ya, untuk simple future tense part 1 ini, I dan we subjeknya itu menggunakan shall. Ya, shall artinya akan, karena simple future ini masa yang akan datang, maka artinya adalah akan ataupun mau ya. Shall plus verb 1, dia menggunakan bentuk kata kerja pertama plus object plus complement, itu untuk kalimat positif. Kalimat negatif subject ya, yang kedua ini masih plus shall not. Oke, jadi kalau kalimat negatif jangan lupa untuk meletakkan not setelah shall ya, ataupun shall not bisa di contraction, disingkat menjadi san ya, atau setelah menjadi san plus verb 1 plus object plus complement. Oke, itu untuk kalimat negatif. Kalimat interrogatif, shall-nya pindah ke depan ya, posisinya sebelum subjek, jadi secara di awal plus subjek yang kedua ini plus verb 1 plus object plus complement, itu untuk kalimat interrogatif. Jadi remember, jika subjeknya I dan we, yang kedua ini menggunakan to be shall untuk rumus simple future tense. Oke. Nah, lain halnya dengan subjek yang lainnya. Jika sebenarnya you, kamu, they, mereka, he, dia laki-laki, she, dia perempuan, it, dia untuk benda itu benda mati, maka rumusnya yang pertama tuh kalimat positif, subjek yang kelima ini plus will. Nah, jadi yang kelima orang ini you, they, he, she, it ya, kelima ini menggunakan to be will untuk rumus simple future tense plus verb 1 plus object plus complement, itu untuk kalimat positif. Kalimat negatif subject plus will not, letakkan not setelah will not, ataupun will not bisa di contraction, disingkat menjadi won't ya, atau kalau tidak mau panjang singkat aja lah pakai won't ya, plus verb 1 plus object plus complement, itu untuk kalimat negatif. Kalimat interrogatif, will-nya pindah ke depan sama seperti shall tadi, pindah ke depan ya, jadi will plus subject plus verb 1 plus object plus complement, itu untuk kalimat interrogative sentence. Oke, untuk lebih jelas for detail explanation, lihat example, contoh. Yang pertama tuh ada contohnya I, saya menggunakan subjek I. Berarti kalau I dia menggunakan to be shall ya untuk simple future tense. Berarti I shall go to the beach. Saya akan atau saya mau pergi ke pantai. Jadi I sih sebagai subjek, shall ini seperti to be-nya shall,
Lalu go ini adalah one, kata kerja bentuk pertama. To the beach merupakan komplement, pelengkap. Loh, mana objeknya? Ya, kalimat itu bisa terdiri dari subject verb atau subject verb object, or subject verb object komplement, atau cuma subject verb komplement aja ya. Jadi kalimat itu ada beberapa macam bagiannya berbeda ya. Itu untuk kalimat positif. Ini ya, I shall go to the beach. Ini untuk kalimat positif. Oke, kalimat negatif, I shall not atau I shan't, singkat ya. I shan't go to the beach. Ini untuk kalimat negatif ya. Gampang untuk rumus simple future tense karena verb itu tidak perlu diganti, tidak perlu ditambah s, es, or ies ya, tetap dia. Next, kalimat interrogatif, remember jika dia udah subjeknya I, maka ketika mau dibuat pertanyaan dia berubah menjadi you. Kenapa? Karena secara grammar memang benar, tapi untuk secara masuk akalnya kita tidak mungkin menanyakan pada diri sendiri. Jadi, will you go to the beach? Ya, ini untuk kalimat interrogative sentence. Oke, lanjut yang kedua. Tadi saya menggunakan subject I, ya, yang menggunakan to be shall untuk future tense. Sekarang kita menggunakan to be-nya will, ya. Contohnya, the cat, kucing itu, will catch the mouse. Kucing itu akan menangkap tikus itu, ataupun kucing itu mau menangkap tikus itu, ya. Itu untuk kalimat positif. Nah, lihat, kucing, subjek ini bisa diganti dengan kata it, ya. Meskipun dia orang ketiga tunggal, tidak ada penambahan es kan? Kenapa? Karena itu memang rumus untuk simple future tense. Oke, tetap ya book one. Kalimat negatifnya, the cat ini bisa kita ganti menjadi subjek it, ya, karena dia benda hidup ya. Jadi biar kita ada pengulangan 3 kali atau 2 kali, cukup sekali aja dekat di awal kita ganti dengan it. It will not atau it won't catch the mouse ya. Nah, kucing itu tidak akan menangkap tikus itu. Itu untuk kalimat negatif sentence. Oke. Kalimat berikutnya, interrogative sentence, will-nya pindah ke depan ya, sama seperti tadi. Ini kenapa will? Karena ini subjeknya you. Tapi kalau di sini dia subjeknya we, maka ini tetap shall. Oke? Will it catch the mouse? Oke, akankah kucing itu menangkap tikus itu? Nah, ini untuk kalimat interrogative sentence. Jadi kunci utama untuk simple future tense yang merupakan tenses yang membahas suatu kegiatan ataupun tindakan yang dilakukan di masa yang akan datang ya, for tomorrow or next month ya. Ini dia kunci utamanya harus kita tahu yang mana menggunakan shall, yang mana menggunakan will. Artinya sama-sama akan, cuma perbedaannya berbeda ya, penggunaannya berbeda. Dimana kalau shall digunakan untuk subjek I dan we, lalu will digunakan untuk subjek you, they, he, she, it. Okay, I think it's very easy about this topic. And if you have any question, don't forget to give comment below. Okay, thank you. See you for the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.